Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dan kembali lagi dengan Jajasip Channel. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan video tutorial bagaimana mengupload sebuah produk menggunakan Woocommerce. Ini merupakan materi lanjutan dari video sebelumnya terkait dengan pengelolaan WordPress. Baik, kita mulai. Di sini kita ada beberapa bagian pilihan di mana terkait dengan persiapan untuk menjual sebuah produk ya. Ada rincian toko, tambahkan produk saya, siapan pembayaran, siapan pajak, pengiriman, perangkat pemasaran, personalisasi toko saya. Ini merupakan bagian dari menu Woocommerce. Nah, ini adalah beberapa yang bisa kita lakukan nanti. Yang rincian toko sudah kita buat di video sebelumnya. Sekarang kita masuk ke mengupload sebuah produk dengan cara memilih bagian tambah produk saya. Kita klik tambahkan produk saya. Kemudian di sini ada beberapa pilihan mulai dengan template ya, kemudian ada tambahkan secara manual. Ini untuk toko kecil. Nah, kalau misalkan tokonya memang sudah besar dan produk-produknya juga banyak, disarankan untuk menggunakan impor via CSV ya. Kemudian ada juga impor dari lain-lain kalau memang kita sebelumnya sudah melakukan proses penjualan secara online di platform yang lain. Baik, kita gunakan secara template, kita coba klik. Kemudian di sini ada beberapa pilihan ya, ada produk fisik, produk digital, dan produk variabel. Nah, di sini kita akan menggunakan produk fisik yang memang bentuknya nanti akan sebuah produk yang bisa dikirimkan ke pelanggan ya. Kita pilih produk fisik, kemudian kita pilih go. Nah, kemudian di sini kita masukkan produk baru ya. Di sini nama produknya kita ketik misalkan Paseo. Kemudian di sini kita bisa menambahkan deskripsi dari sebuah produk. Di sini merupakan deskripsi yang agak panjang, nanti ada juga deskripsi yang singkat ya. Nah, untuk sementara deskripsi yang panjang ini kita hapus terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini harusnya otomatis ya, jadi otomatis mengikuti teks yang ada di atas. Kalau misalkan tidak ada atau belum ada perubahan, kita bisa men-settingnya, mengeditnya. Ini kita rubah, misalkan kita sesuaikan tisu strip ya, penggunaan spasi kita ganti dengan strip kalau di sini. Kemudian Paseo strip 250 sheet. Nah, kemudian di sini kita pilih tipe produk ya. Tipe produknya kita pilih yang sederhana. Kemudian di sini produknya apakah virtual atau dapat diunduh. Kalau virtual merupakan bagian dari produk yang tidak dapat diunduh, yaitu contohnya misalkan penyedia film dan sebagainya. Jadi kalau misalkan sudah bayar baru bisa ditonton, atau ini produk yang bisa diunduh saja berupa file atau software dan sebagainya, ketika sudah bayar baru bisa diunduh. Kita pilih selanjutnya. Kemudian harga normal di sini kita tuliskan misalkan 11.000. Kita tambahkan di sini deskripsi singkat ya, misalkan
kita tambahkan merupakan tisu makan paling lembut di kelasnya, mempunyai isi 250 lembar ya. Kemudian kita pilih selanjutnya yaitu sebuah gambar produknya ya. Nah, ini gambar produk bawaan dari template. Ini kita hapus dulu gambar produknya. Kemudian kita atur gambar produknya, kita klik. Kemudian pilih berkas. Nah, kemudian kita pilih gambar produknya. Kemudian pilih open. Kemudian di sini atur gambar produk ya, kita klik. Nah, sehingga sudah tampil di sini dari sebuah produk yang akan kita tampilkan di katalog nantinya. Nah, kemudian di sini kita bisa tambah kategori baru ya. Misalkan di sini tisu. Sehingga sudah muncul di area paling atas ya. Ini bagian dari tisu, nanti karena akan ada berbagai macam jenis tisu. Kemudian di sini kita bisa tambahkan tag ya. Misalkan tisu. Kemudian kita gunakan koma ya untuk memisahkan tagnya. Kemudian di sini misalkan kita tambahkan lagi berbagai macam jenis tag ya yang bisa membantu dalam proses pencarian. Kemudian di sini kita bisa memilih galeri produk. Kalau misalkan kita akan menampilkan beberapa jenis produk, kalau misalkan seperti baju, kemudian pakaian, karena banyak varian warna, di sini kita bisa tambahkan gambar yang lain jadi sebagai pilihan ya. Baik, kita lanjut. Nah, di sini ada harga obral, tadi belum dirubah ya. Misalkan di sini terkait dengan tisu, harga obralnya misalkan 9.500. Kemudian harga obralnya misalkan 9.000. Ini bisa memunculkan nanti ketika di dalam sebuah tampilannya itu menjadi muncul harga yang dicoret dari harga yang normalnya. Nah, biasanya harga obral lebih murah dibanding harga normal ya. Kemudian di sini ada inventaris, aktifkan manajemen stok ya. Misalkan di sini kita rubah dan kita masukkan, misalkan stoknya ada 100. Kemudian di sini ada izin back order. Jadi kalau misalkan izin back order ini, jika memang stoknya itu sudah tidak ada ya, dan diaktifkan untuk mengorder ulang ketika stok di bawah 0. Kemudian di sini ada ambang batas stok ya, tinggal jadi nanti ada notifikasi kalau misalkan produk yang sudah ada itu sudah menipis. Kita masukkan di sini angka 5 ya. Kemudian di sini ada aktifkan jual terpisah. Jadi ini untuk mengizinkan hanya satu barang yang dapat dibeli dalam satu pesanan ya. Jadi kalau misalkan nanti ini tidak diceklis, maka dalam satu pesanan bisa memilih beberapa barang. Nah, di sini kita checklist, kita aktifkan ya. Kemudian di sini bentuk pengiriman. Nah, di sini satuannya kilogram. Nah, misalkan di sini produknya itu beratnya sekitar 300 gram. Kita tulis 0,300. Nah, di sini ketika kita membutuhkan sebuah dimensi panjang, lebar, dan tinggi bisa diisi ya. Di sini untuk mengetahui ukuran dari sebuah produk. Kemudian di sini ada kelas pengiriman. Nah, ini nanti akan disesuaikan dengan bentuk pengiriman ya. Jadi nanti akan
pelajari lagi di video selanjutnya. Kemudian di sini ada produk tertaut ya, jadi ada sebuah upsell kemudian cross ya, dimana upsell ini nanti akan menawarkan sebuah produk ya, produk yang direkomendasikan daripada produk yang sedang dilihat, misalnya produk yang lebih menguntungkan atau kualitas lebih baik atau lebih mahal ya. Kemudian di sini ada juga cross selling ya. Nah, cross selling adalah produk yang Anda promosikan dalam keranjang berdasarkan produk saat ini. Nah, kemudian di sini ada atribut ya. Di sini misalkan berkaitan dengan warna, kalau misalkan memang dari sebuah atribut ini memiliki berbagai macam varian warna ya. Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Nah, di sini kemudian ada pengaturan lanjut ya. Di sini ada catatan pembelian ya, ada catatan pembelian. Jadi di sini ada opsional untuk dikirim ke pelanggan setelah pembelian. Kemudian atur urutan menu, misalkan di dalam katalog nanti akan ada di urutan keberapa. Kemudian di sini ada aktifkan ulasan. Jadi nanti kalau misalkan kita aktifkan seperti ini, nanti akan ada ulasan-ulasan baik dari si milik toko maupun dari si pembeli produk ya. Kalau misalkan kita aktifkan, nanti ini kalau ulasannya itu positif akan berdampak baik bagi toko karena akan memicu konsumen-konsumen lain untuk membeli produk yang kita miliki. Namun kalau misalkan ulasannya negatif, itu akan menjadi sebuah bumerang bagi toko kita ya. Baik, jika dirasa memang sudah cukup dari pengaturannya, kita bisa pilih terbitkan ya, kita pilih terbitkan. Kemudian kita bisa lihat produk. Ini adalah bentuk tampilan dari sebuah produk yang sudah kita upload tadi ya. Jadi di sini ada harga yang tadi kita munculkan dicoret dari harga yang normalnya. Kemudian di sini ada deskripsi singkat, kemudian ada stok ya. Kemudian di sini juga ada informasi tambahan dan juga ada ulasan ya. Baik, itu adalah cara penguploadan sebuah produk ya. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.